satu sama lain. Kita tuh punya tetangga, ada orang loh di sebelah kita gitu. Nggak lihat waktu, iya nyalain sound kayak nyaring. Kis tuh nggak pernah masalah dengan orang yang berbahagia, pengen happy-happy, nyanyi, mau lagu dangdut kayak disco, terserah. Tapi menurut Kis, ingat waktu. Ada batas waktu di mana kita boleh happy-happy, lihat jam istirahat, lingkungan kita lihat, ini kita tinggal di mana sih? Kalau mau kayak gitu, datang aja ke klub. Ya nggak kan? Kan kita punya tempat. Di dunia ini tuh udah disediakan loh. Kalau kita suka yang agak ribut atau apa, lihat nonton DJ tuh di klub. Ya banyak orang joget di klub. Langsung aja mending. Pengen nyanyi-nyanyi yang agak ribut lewat dari jam malam ke karaokean. Kenapa karaoke sama klub dibuat nih, merinding Kis kasih taunya? Karena apa? Itu untuk tempat kita menyalurkan apa yang kita ingin lakukan sesuai pada tempatnya. Belajar gitu loh. Untuk tidak mengganggu orang lain. Nggak ada yang iri, beneran deh. Kita bahagia boleh. Tapi nggak ngerugiin orang juga. Silahkan berbahagia dengan cara masing-masing, silahkan banget. Monggo gitu loh. Nggak ngerugiin siapapun kan. Tapi kalau kita ribut di jam lewat pada masanya, itu kan ngerugiin orang lain. Bukan masalah iri, jangan salah paham. Kadang orang pikir, iri lu ya, kagak suka banget lu ngelihat gua begini happy. Enggak ada yang iri. Enggak iri beneran deh. Tapi pastikan lakukan pada tempat dan waktu yang tepat gitu. Paham etika, lupa hidup bertetangga. Iya. Kis di Palangkaraya Kak saat ini. Jadi menurut Kis tuh sebenarnya di dunia ini tuh semua udah disediakan loh. Kita suka apa sih? Suka ngobrol santai rame sama orang. Di kafe banyak. Tuh duduk. Kafe ada yang 24 jam. Gabut nih. Aduh gak ada teman gua ngobrol. Kafe banyak orang random. Suka tuh orang-orang ngobrol. Karena Kis pernah berada di titik itu, aku tahu. Orang kafe nongkrong seru-seru. Karena apa? Itu memang fase momen dimana kita memang suka seru-seruan, gabung dari satu meja ke meja lain gitu. Yang satu ngobrol apa kayak kita nimbrung, itu seru. Kalau kita lagi pengen melakukan itu, lakukan di tempatnya gitu. Makanya kafe dibuka. Maksud Kis gitu, kita harus paham. Kenapa klub dibuka? Ya untuk kita yang butuh, kita pengen santai, misalnya pengen cheers sama teman, ya kan santai nikmatin lagu. Kalau dari jam 8 itu ada live musiknya. Dari jam 11 ke atas sampai jam 3 subuh biasanya DJ. Ya kita boleh dum, silahkan. Nggak ada yang salah loh. Berbahagialah sesuai tempatnya. Kadang-kadang orang mikir, iri lu ya. Bukan iri. Aku pengen tidur. Merasa terganggu aku. Kalau misalnya di tetangga kita dia kayak gitu. Aku langsung pindah dari kos itu. Jadi Kis waktu itu udah bayar 1 bulan. Aku cuma sempat 1 minggu bertahan di kos itu. Karena aku rasa aduh ini tetangganya gak banget. Kalau aku bilang kepada ibu kos, aku rasa aku gak mau membuat, apalagi mereka orang yang duluan sebelum aku ya. Aku sadar diri gini. Ketika Kis ke kota lain, Kis selalu menempatkan diri sebagai orang baru yang harus bisa beradaptasi. Aku ke kos itu aku bayar 1 bulan dengan tidak ada bacaan bahwa di sana akan kos yang tenang gitu kan. Padahal lumayan harganya menurut Kis. Cuman ketika tetangga kita seperti itu, kalau aku bilang kepada ibu kos, aku nggak mau seolah-olah kita siapa gitu. Kayak daripada menimbulkan permusuhan kepada anak tetangga yang duluan daripada kita harus sadar diri nih, mendingan kita yang angkat kaki. Menurut Kis, mungkin kalau dipikir masalah uang ya, rugi dong lo udah bayar 1 bulan tapi lo angkat kaki gitu. Kenapa nggak lo minta hak lo kepada yang punya kos? Enggak. Kis kalau dalam masalah kayak gini, menurut Kis ini masih hal, udahlah kita ikhlaskan aja, rezeki bisa kita cari lagi. Daripada aku punya masalah cuma gara-gara masalah sepele ini. Menurut Kis ya, walaupun sebenarnya masalah ini jangan pernah disepelekan oleh yang melakukan, mohon maaf. Yang melakukan, yang bertindak harus mikir ke depan, oh ternyata ada orang loh yang gak nyaman ketika di luar jam malam itu bisa ribut gitu. Apalagi tetangga kos. Kan kos itu dempet-dempetan. Ya, pastikan kita boleh ribut tapi di tempatnya. Menurut Kis, jadi pastikanlah apapun yang kita lakukan pikir dulu. Ini kira-kira ngerugiin orang gak nih? Ini kira-kira nih aku ganggu orang gak nih di jam segini? Orang Kis pernah kok, itu waktu itu Kis kan butuh banget tuh
pintu depan harus diberesin karena kuncinya agak kurang nyaman dipakai. Kis minta tolong bapak tukang untuk ngerjain. Di hari itu bapak tukang sibuk banget, tapi menyempatkan untuk datang ngerjain itu pintu. Di jam setengah 9 malam Kis sudah kasih tahu sama si bapak. Langsung Kis tanya, "Bapak permisi, kira-kira pengerjaan pintu akan lewat dari jam 9 malam nggak Pak? Mohon maaf ya Pak, ini mendingan dipastikan dari sekarang karena 30 menit lagi mau jam 9, nggak mau ada suara las. Kan pintu kalau di ini ada suara las brrrr gitu kan, tetangga akan bising kan." Ku bilang sama si bapak, "Bapak mohon bantuannya, kerjasamanya. Kalau memang menurut bapak ini nggak bisa selesai di jam 9 malam, lebih baik nggak apa-apa, pasang sementara gimana caranya. Yang penting ini ada solusinya nih. Dari 30 menit sebelumnya. Daripada nanti itu masih ada suara ribut-ribut di jam 9 ke atas." Langsung si bapak bilang, "Oh enggak nih, 15 menit lagi selesai Mbak." "Oh iya makasih Mbak." "Makasih Pak." Kis bilang sama si bapak, "Terima kasih, silakan lanjutkan kerjaannya Bapak. Kalau memang jam 9 kurang 15 sudah selesai." Karena kita nggak boleh egois. Ketika kita menginginkan apa yang kita butuhkan harus selesai di malam itu, sementara jam udah menunjukkan itu hampir jam 9 malam. Itu udah jam orang istirahat di daerah sini. Daerah Palangkaraya jam 9 malam itu orang udah pada masuk rumah. Kalau ada orang rame ya di klub dia, itu boleh. Banyak orang di klub rame sampai pagi, pulang juga ada. Tapi di tempatnya, di klub, di karaoke gitu. Nggak masalah. Tapi kalau kita di lingkungan perumahan kayak gini, harus tahu diri. Jam 9 malam, tank itu udah nggak ada suara apa-apa. Orang lewat ya paling motor, mobil lewat lalu lalang itu jarang. Karena memang itulah kebiasaan kita di lingkungan ini. Kenapa ada peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Karena memang kita diajarkan untuk jadi manusia yang mau beradaptasi. Nggak boleh egois. Semua manusia punya kepentingan. Semua manusia tuh ada tujuan dalam hidupnya. Tapi bukan berarti semua hanya tentang diri kita. Ada orang lain di dunia ini yang juga punya kepentingan. Jadi kita pikirkan, apa yang kita lakukan ini kira-kira merugikan orang atau bermanfaat baik. Selama yang itu merugikan, jangan lakukan. Kalau berdampak baik untuk kita dan orang lain, lakukan dan teruskanlah. Nah, kayak gitu. Sampai Kis langsung out waktu itu check out. Ditanya sama ininya. Ditanya sama yang apa? "Kenapa keluar?" katanya. "Ini kan masih 3 minggu lagi." Kis bilang, "Enggak masalah, mau pindah tempat gitu aja." Karena kalau aku bilang, pasti akan selek. Aku yakin urusannya akan panjang. Karena tetangga kos kita saat itu orang yang duluan